Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sebelum kita mulai membahas pokok bahasan kita mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, kita lihat dulu persamaan linear dengan sistem persamaan linear. Ini apa bedanya? Jadi kalau persamaan linear ini hanya terdiri dari satu persamaan linear saja. Sedangkan sistem persamaan linear ini terdiri dari dua atau lebih persamaan linear. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Mari kita ikuti pembahasannya. Sebelum kita mulai ke SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, kita lihat dulu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel dalam X dan Y adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C adalah bilangan real. Himpunan semua pasangan bilangan X, Y yang memenuhi persamaan AX ditambah BY sama dengan C disebut himpunan penyelesaian, dan selanjutnya ditulis dengan singkatan H besar P besar, HP. Himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel berupa himpunan titik-titik di sepanjang garis yang memenuhi syarat tertentu, jadi banyaknya tidak berhingga. Kita lihat dalam contoh soal. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dengan X, Y elemen bilangan bulat dan gambarkan grafik penyelesaiannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, kita akan menentukan pasangan X, Y yang memenuhi X ditambah Y sama dengan 5. Kita mulai ya. Kita tulis dulu persamaannya, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kita ambil misalnya X-nya sama dengan minus 1. Boleh tidak mengambil nilai X yang lain? Boleh, silahkan. Ini X-nya ini bebas mau diambil berapa saja. Kita ambil X sama dengan min 1 ya. Maka min 1 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga Y-nya sama dengan 6. Jadi salah satu penyelesaiannya adalah minus 1,6. Kita ambil nilai X yang lain. Untuk X sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Penyelesaiannya adalah 0,5. Kita ambil nilai X yang lain. Untuk X sama dengan 1, maka 1 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah 1,4. Untuk X sama dengan 2, maka 2 ditambah Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah 2,3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ini tandanya titik 3 ya, artinya masih ada bilangan-bilangan, pasangan bilangan yang lain. Di sini dituliskan min 1,6, 0,5, 1,4, 2,3 sesuai yang kita ambil tadi. Bagaimana grafiknya? Mari kita menggambar grafiknya sekarang. Kita tulis ulang HP-nya, yaitu sama dengan min 1,6, 0,5, 1,4, 2,3 dan seterusnya. Nah, grafik penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dengan X, Y elemen bilangan bulat. Ingat, X dan Y-nya harus bilangan bulat.
Kita buat dulu bidang koordinatnya. Kemudian kita letakkan titik min 1,6, titik 0,5, titik 1,4, dan titik 2,3 yang mewakili saja ini ya. Jadi kita hubungkan dengan garis, kita dapatkan satu garis lurus yang melewati 4 titik perwakilan tadi. Nah, kita kalau mau menambahkan ada titik 3,2, 4,1 dan seterusnya. Ini juga merupakan penyelesaian. Jadi ini adalah grafik penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dengan X-nya anggota bilangan bulat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu disingkat SPLDV dalam X dan Y adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, kemudian persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 adalah bilangan real. Ingat kembali bahwa A1 dan A2 ini disebut sebagai koefisien X. Kemudian B1 dan B2 ini sebagai koefisien Y. C1 dan C2 adalah konstanta. Bagaimana menentukan penyelesaian dari SPLDV ini? Penyelesaian dari SPLDV ini dapat ditentukan dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama menggunakan metode grafik, yang kedua menggunakan metode substitusi, yang ketiga menggunakan metode eliminasi, yang keempat menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi, kemudian yang kelima bisa juga menggunakan teori matriks. Khusus video ini, kita akan menggunakan metode grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, gambarkan masing-masing garis yang diberikan pada satu bidang kartesius. Yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis yang merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis yang akan kita gambar nanti. Yang pertama, 2 garis ini berpotongan. Jadi kalau ada 2 garis berpotongan, maka SPLDV-nya ini mempunyai satu penyelesaian saja. Kemudian kedudukan garis yang kedua mungkin juga tidak berpotongan. Jadi kalau garisnya tidak berpotongan, maka SPLDV ini tidak mempunyai penyelesaian. Kemungkinan yang ketiga, kedudukan garisnya berhimpit. Jadi kalau garisnya berhimpit, maka dikatakan mempunyai tak hingga penyelesaiannya. Sebagai contoh, dengan menggunakan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X dikurangi Y sama dengan minus 2 dan X ditambah Y sama dengan 4, di mana X, Y elemen bilangan real. Kita akan menggambar 2 garis ini ya, garis X min Y sama dengan minus 2 dan garis X ditambah Y sama dengan 4. Kita mulai garis yang pertama dulu. Garis X minus Y sama dengan minus 2. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Syarat memotong sumbu X adalah nilai Y sama dengan 0. Jadi, X minus Y sama dengan minus 2, Y-nya kita ganti 0. Kita dapatkan X dikurangi 0 sama dengan minus 2. Jadi, X-nya sama dengan minus 2. Kita dapatkan titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0. Kemudian yang kedua kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syarat memotong sumbu Y adalah nilai X-nya sama dengan 0. Jadi untuk X dikurangi Y sama dengan minus 2, X-nya kita ganti 0, kita dapatkan 0 dikurangi Y sama dengan minus 2.
min Y sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Kalau kita sajikan dalam tabel, untuk nilai X-nya 0, Y-nya 2. Kita dapatkan titiknya 0,2. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah min 2. Kita dapatkan titik min 2,0. Kita gambarkan garisnya ya. Kita gambar terlebih dahulu garis yang pertama ya, garis X minus Y sama dengan minus 2. Pada bidang Kartesius, kita tempatkan dulu titik 0,2. Kemudian titik min 2,0. Dua titik ini kita hubungkan dengan garis. Kita dapatkan garis yang pertama yaitu X minus Y sama dengan minus 2. Sekarang kita akan menggambar garis yang kedua yaitu garis X ditambah Y sama dengan 4. Kita langsung bikin tabel ya. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Saya jadi 0 ditambah Y sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4. Kita dapatkan titiknya adalah 0,4. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 4. Jadi kita dapatkan titik 4,0. Kita gambarkan di bidang koordinat lagi. Kita tempatkan titik 0,4, kemudian titik 4,0. Kita hubungkan dua garis ini. Kita dapatkan garis X ditambah Y sama dengan 4. Kita lihat ada titik potong kedua garis, yaitu di titik 1,3. Jadi, penyelesaian SPLDV ini adalah X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Atau bisa ditulis HP sama dengan himpunan pasangan berurutan 1,3. Kita lihat contoh berikutnya. Dengan menggunakan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3x ditambah y sama dengan 3 dan 6x ditambah 2y sama dengan minus 6 untuk x, y elemen R. R di sini artinya bilangan real. Kalau contoh sebelumnya, tadi kita menggunakan tabel untuk menggambar garisnya. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya persamaan penggal garis. Bentuknya adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Jadi nanti di sumbu X itu memotong di A, kemudian di sumbu Y memotong di B. Kita mulai ya. Kita ambil persamaan yang pertama terlebih dahulu. 3X ditambah Y sama dengan 3. Karena di ruas kanan ini 3, maka semuanya dibagi 3. Jadi kita dapatkan 3x per 3 ditambah y per 3 sama dengan 3 per 3. Lanjut, x per 1 ditambah y per 3 sama dengan 1. Kita akan gambar garisnya terlebih dahulu di bidang koordinat. Jadi di sumbu x ini memotong di 1. Kita letakkan titiknya ya di angka 1. Kemudian di sumbu y ini memotong di 3. Kita letakkan titik di angka 3. Lalu kita hubungkan kedua titik ini. Kita dapatkan garis 3x ditambah y sama dengan 3. Sekarang kita ke garis yang kedua, yaitu garis 6x ditambah 2y sama dengan minus 6. Karena di ruas kanan adalah minus 6, maka semua dibagi dengan minus 6. Kita dapatkan 6x per min 6 ditambah 2y per min 6 sama dengan min 6 per min 6. Kita dapatkan x per min 1 ditambah y per min 3 sama dengan 1. Sehingga kita bisa gambar garisnya. Untuk sumbu x berarti memotong di angka min 1. Kemudian untuk sumbu y berarti memotong di minus 3. Kita hubungkan kedua titik ini, kita dapatkan
garis 6x ditambah y, 2y sama dengan minus 6. Sekarang kita sudah punya dua garis yang ada dalam soal. Ternyata kedudukan kedua garis ini tidak berpotongan. Jadi, karena tidak ada titik potong dari kedua garis, maka sistem persamaan linier dua variabel ini tidak mempunyai penyelesaian. Contoh selanjutnya, dengan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan min 4x ditambah y sama dengan 4 dan min 8x ditambah 2y sama dengan 8 untuk x, y elemen R. R adalah bilangan real. Di sini saya akan menggunakan persamaan penggal garis. Kalau kalian lebih senang menggunakan tabel, silahkan, hasilnya pasti sama. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Min 4x ditambah y sama dengan 4. Berarti semua harus dibagi dengan 4. Jadi min 4x per 4 ditambah y per 4 sama dengan 4 per 4. Hasilnya, x per min 1 ditambah y per 4 sama dengan 1. Jadi untuk sumbu x memotong di min 1. Kita kasih tanda dulu ya, beri titik dari angka min 1. Kemudian untuk sumbu y memotong di angka 4. Kita letakkan titik di angka 4. Kita sudah mendapatkan dua titik, kita gambar garis melalui dua titik ini. Kita dapatkan garis min 4x ditambah y sama dengan 4. Ini garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua, min 8x ditambah 2y sama dengan 8. Berarti semua harus dibagi dengan 8 agar ruas kanan menjadi 1. Min 8x per 8 ditambah 2y per 8 sama dengan 8 per 8. Kita dapatkan hasilnya x per min 1 ditambah y per 4 sama dengan 1. Sehingga kita bisa gambarkan sekarang garisnya. Untuk sumbu x, dia memotong di min 1. Kemudian di sumbu y memotong juga di 4. Kita hubungkan kedua titik ini. Ternyata garis ini, garis min 8x ditambah 2y sama dengan 8, ini garis yang sama letaknya ya. Jadi kedua garis ini sebenarnya berhimpit. Karena dua garis ini saling berhimpit, maka penyelesaian dari SPLDV ini, sistem persamaan linier dua variabel, adalah tidak berhingga banyaknya, yaitu titik-titik yang terletak di sepanjang garis karena XY-nya bilangan real. Contoh berikutnya, perhatikan gambar grafik di samping. Tentukan sistem persamaan linear dari grafik tersebut. Kalian lihat ada dua garis ya. Kita akan menentukan dulu garis yang memotong sumbu X di 10,0 dan memotong sumbu Y di 0,4. Ada rumus persamaan garis yang memotong sumbu X di titik A, 0 dan sumbu Y di titik 0, B adalah AY ditambah BX sama dengan AB. Jadi, persamaan garis yang memotong sumbu X di titik 10,0 dan sumbu Y di titik 0,4 adalah 10Y ditambah 4X sama dengan 40. Atau kita rubah susunannya menjadi 4X ditambah 10Y sama dengan 40. Kemudian garis yang kedua, persamaan garis yang sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y di titik 0,2 adalah Y sama dengan 2. Jadi sistem persamaan linearnya adalah 4X ditambah 10Y sama dengan 40 dan Y sama dengan 2, di mana X, Y elemen bilangan real. Sampai di sini pembahasan kita mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa
klik tombol like-nya ya. Bagi kalian yang masih punya usul atau saran, silahkan tulis di kolom komentar agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekarang saatnya kuis. Perhatikan gambar grafik di samping. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear yang ditunjukkan pada grafik, tentukan nilai dari X ditambah Y. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.